Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan Spartan Trader Indonesia. Melalui video kali ini, saya ingin coba sharing mengenai indikator Ichimoku Cloud. Bisa dibilang Ichimoku Cloud ini satu-satunya indikator yang paket komplit ya. Udah ada moving average-nya, udah ada mengetahui trennya lagi bullish atau lagi bearish. Yuk kita langsung mulai aja ya. Saya ambil contoh di saham GIA, Garuda Indonesia ya. Kita pakai time frame-nya daily. Langsung aja kita masukkan indikator Ichimoku Cloud. Nah, tampilannya seperti ini. Saya akan bahas satu persatu ya. Sebelumnya saya ingin menyeragamkan settingannya, biar nggak bingung. Jadi bahasanya kita simpelnya pakai warna aja. Soalnya ini istilah-istilahnya pasti kalau yang baru pakai Ichimoku Cloud jadi bingung. Ini ke settings ya. Di sini kan ada Ichimoku settings, klik conversion line. Kita ganti warna oke biru. Biru tapi tebelin ya. Tebelin. Ini saya maunya yang warna merah, tebel. Yang ini lagging span, saya mau ganti warna hijau stabilo, tebelin juga. Oke, selebihnya lead 1 sama lead 2 ini awannya oke. Nah, ini ya tampilannya ya. Jadi, saya nanti akan menggunakan bahasanya misalnya nih, garis yang biru nih, moving average yang biru, moving average yang merah, sama yang moving average yang di belakang ini warna hijau stabilo. Sekarang, saya akan bahas satu-satu ya. Ini kita uncheck. Conversion line yang moving average biru. Kalau dilihat di inputs, conversion lines periodnya adalah 9. Artinya, ini adalah pergerakan harga selama 9 candle rata-rata. Perhitungannya adalah dia menghitung harga tertinggi pada selama 9 periode itu dan harga terendahnya berapa dibagi 2. Jadi selama 9 candle ke belakang, harga tertinggi di mana, harga terendah di mana, ditambah dibagi 2. Muncullah ini moving average-nya nih garisannya. Itu yang conversion line. Perhitungan yang sama, tetapi periode yang berbeda berlaku di baseline, yang warna merah. Ini saya uncheck, yang warna biru. Lihat inputnya. Baseline-nya periodenya 26. Berarti, untuk yang baseline-nya ini, yang moving average warna merah, perhitungannya sama. Selama periode 26 candle ke belakang, dia itu menghitung harga tertingginya berapa, harga terendahnya berapa, ditambah dibagi 2. Muncullah ini garis-garis moving average yang namanya baseline, ya kita sebutnya yang warna merah. Sekarang, mengenai lagging span ya. Ini saya uncheck. Nah, kenapa dia di belakang? Lagging span ini dia menghitung adalah, nih saya kasih ukur ya, ini pakai penggaris. Sekarang kan candle daily sekarang ada di sini. Dia 26 candle ke belakang diikuti oleh dengan namanya lagging span. Kita ukur ya, klik. Nah, jadi dia penghitungannya adalah 26 bars ya. Penghitungannya dia 26 periode, jadi dia penghitungannya di 26 periode ke belakang persis dengan candle yang hari ini. Jadi misalnya gini, saya kasih panah. Harga yang sekarang diproyeksikan ke candle ke titik 26 ke belakang. Harga yang ini, candle yang ini, diproyeksikan ya di belakangnya juga, di belakangnya ini. Nah, begitu seterusnya. Makanya pergerakannya, lihat kalau lagging span yang warna hijau stabilo ini, pergerakannya adalah mengikuti harga yang di depannya ini. Jadi benar-benar dia hanya menggambarkan pergerakan yang di depan itu sepanjang 26 hari itu ada di belakangnya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke awannya, setting awan, ada lead 1, ada lead 2. Ini saya uncheck yang lagging span.
backgroundnya, cloud backgrounds. Nah, lihat ya, simple banget ini ngebacanya. Ketika candle price berada di bawah awan, berarti dia sedang bearish. Ketika candle price berada di atas awan, terutama misalnya awannya hijau, berarti dia lagi bullish. Ini adalah awan merah, dia bearish, turun. Harga sedang berusaha tembusin awannya, awan merah. Begitu memang ini sudah tembus di atas awan, dia mencoba memproyeksikan jika memang harganya stabil di atas awan terus, 26 hari ke depan diproyeksikan awan berubah menjadi hijau. Dengan catatan dia tetap di atas awan terus ya pergerakan harganya ya. Ini kan candle hari ini dia udah di atas awan merah ya. Ini nanti dia mencoba memproyeksikan di kedepannya ini adalah berubah menjadi awan hijau. Ya. Jadi awan ini membantu banget untuk sebagai penanda bullish atau bearish. Sekarang kita akan menggabungkan semuanya. Kita nyalain semua. Nah, saya ingin kasih tahu dulu bahwa garis conversion line, bahwa garis baseline yang warna biru, warna hijau, dan awan itu bisa berfungsi sebagai support dan resistance juga. Ya. Dan garis moving average yang baseline conversion line yang warna biru dan merah juga berfungsi sebagai MA. Bisa menjadi sebagai indikator jika sedang cross up, berarti memang sedang naik. Dan jika sedang cross down, berarti sedang harga turun. Saya ambil contoh ya, kita lihat historinya. Lihat ya, history di sini lah, kita kasih lihat. Saya kasih lingkaran. Ya, saya kasih contoh yang ini, saya kasih lingkaran ya. Ketika harga di sini naik, turun, lihat ya, lihat yang ini. Dia mantul di awan, naik lagi ke atas. Dia di sini mau jebolin awan, saya lingkarin lagi. Dia sempat mantul, tapi ternyata tutupan candle-nya berada di bawah awan. Dan besoknya dia benar-benar bermain di area awan, di dalam awan. Pada akhirnya dia sudah tembus di bawah awan. Lihat, di sini sudah pertanda market mulai berbalik arah downtrend. Dan kalau kita lihat, benar ya, dia turun ya. Sejak dari candle ini, kalau diperhatikan, lihat, turun. Ketika candle price sudah bermain di area di bawah awan, mulai bermain di bawah awan, berarti dia pertanda untuk bearish. Ya, apalagi tanda-tandanya adalah si moving average yang biru ini, ya, sudah cross down moving average yang warna merah. Itu juga pertanda bearish. Indikator awal bearish itu dari mana ya? Dari cross down-nya ini warna biru menyilang ke bawah warna merah, garis merah. Itu pertanda di sini sudah mulai pertanda ya, di sini udah cross down ya. Moving average yang biru cross down yang merah sudah mulai pertanda bearish. Lalu diikuti lagi dengan indikasi kedua, candle price sudah bermain di area di bawah awan. Dan indikasi ketiga dikonfirm dengan candle price sudah berada di bawah awan. Jadi kalau yang sudah punya barang misalnya dari sini, dia ngelihat ada di sini ada candle hammer, pertanda bullish reversal. Terus ketika di titik ini dia sudah boleh angkat kaki ya, siap-siap angkat kaki. Dan ternyata benar ya, bearish ya. Dia sepanjang ini sudah bermain di area di bawah awan. Dari awan hijau berubah menjadi awan merah. Dan kemudian hingga di titik ini, dia sempat berada di mendekati awan dan ternyata menjadi resistance ya awannya ya. Dia sempat ketahan, kemudian di candle berikutnya dia sudah bermain di area dalam awan merah. Ketika harga sudah di atas garis moving average-nya yang merah dan biru, itu sudah bisa ditandakan sebagai pertanda untuk bullish. Lihat ya, sejak di candle yang saya lingkarin ini,
harga candle price itu sudah berada di dua garis moving average yang merah dan biru. Itu sudah pertanda mau bullish. Kalau dia memang bisa jebolin awannya, itu lebih bagus lagi. Dan ternyata di candle berikutnya dia sudah bermain di dalam awan ya. Sudah bermain di dalam awan sampai sini. Dan akhirnya di hari ini video ini dibikin, candle price-nya sudah berada di atas awan. Harga sudah berada di atas moving average yang biru dan merah. Ini sudah menjadi patokan titik entry yang bagus. Nah, sekarang kalau ditanya stop loss-nya di mana? Stop loss-nya pasang di bawah awan. Saya gambarin. Ini awan merah, stop loss-nya itu di area di bawah awan merah sini. Jauh ya, jauh banget. Iya jauh karena Ichimoku Cloud ini menandakan trendnya, trend following juga ya. Jadi kalau ditanya batasannya sampai mana atasnya, kita bisa membantu menghitungnya dengan menggunakan Fibonacci extension. Saya nariknya begini. Ini adalah titik terendah sebelumnya ya. Lalu dia sempat ke atas sini, lalu retrace ke bawah. Sejauh mana bawahnya? Ada di titik bawah sini. Ya, jadi saya ambil titiknya di sini. Nah, targetnya adalah biasanya dia kalau extension itu lebih dari satu, namanya extensionnya, lebih dari satu. Dia titik satu Fibo-nya ada di 320. Dengan melihat risk yang di bawah awan ini terlalu jauh, saya akan mencoba targetnya itu di 1,6. Ya, jadi targetnya saya adalah di Fibo 1,6386 ya. Targetnya ya. Kalau saya coba gambar risk ratio, entry, nah ini stop loss-nya jauh ya. Bisa dibilang sebanding ya. Nah, ini sebenarnya kalau perhitungan begini risk reward-nya nggak terlalu bagus. Jadi kalau saya melihat lagi dengan dari Fibo-nya lagi ya, atau garis trend line. Saya gambarkan garis trend line. Di sini ada garis support. Nah, kita berharapnya garis support ini akan menahan harga jika pada saat harga jatuh ya, harga gianya terkoreksi. Saya akan coba tarik garisnya itu di sini. Oke lah, di garis dekat supportnya ini, di atas awan sebagai support. Nah, target tetap di 1,6 ya, Fibo 1,6. Dengan begini, kita udah bisa lihat risk reward-nya ini rasionya menarik. Jadi jika harga jebolin awan yang merahnya ini di dalam awan, kita udah siap-siap angkat kaki. Karena mengukur dengan di bawah awan ini, risk rasionya tidak menarik ya, terlalu tidak menarik malahan. Nah, seperti ini. Jadi stop loss-nya di sini. Target ada di atas. Coba kalau kita lihat historinya ya. Lihat historinya. Kapan candle price? Kita lihat historinya ya. Kapan candle price pertama kali berada di atas awan? Yang ini ya. Kita lihat history. Yang ini, candle pertama di atas awan. Kalau kita entry saat itu, lihat ya, dia bisa mencapai berapa ini persentasenya. Anggaplah kita di sinilah. Nah, ini aja sudah 14% ya. Atau kita mau ukurnya itu kapan kita keluarnya pada saat ini ada tanda-tanda bearish. Kita exit di sini misalnya. 15% ya, lumayan ya. Coba kita lihat lagi. Kapan candle price pertama kali berada di atas awan? Yang ini. Titik entry berada di atas awan. Harga sudah di atas moving average yang biru dan merah. Dan ternyata harga bermain di atas awan terus ya. Lihat ya, awan ini berfungsi sebagai support terus tuh.
harga tidak pernah nembusin awannya terus. Dia malah naik, lihat. Ini berapa kalau dihitung? Kita hitung pakai penggaris, kita masuk di sini, entry-nya. Tertingginya itu berapa itu? 162% ya. Kapan exit-nya? Jika misalnya kita exit tadi adalah cross down-nya moving average yang biru, cross down yang merah, kita exit-nya itu di sini. Exit-nya itu di sini. Berapa persen? 107%. Tetap menarik ya. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan satu indikator aja, Ichimoku Cloud, itu sudah bisa membuat trading plan sendiri. Kapan entry, kapan exit. Ya. Jadi kebetulan contoh di video ini, di candle hari ini adalah sudah di atas awan. Jadi ini juga sebagai penanda untuk entry ya. Hari ini tidak terlambat ya. Dan jangan lupa pasang stop loss selalu. Karena analisa tetap ada kemungkinan untuk salah ya. Jadi kita membatasi resiko kita dengan stop loss. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan mengenai indikator Ichimoku Cloud hari ini. Silakan di-share jika memang bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.